Langit Jakarta pagi itu mendung. Asap knalpot bercampur bau debu dan aroma gorengan memenuhi udara terminal Blok M. Di antara deretan tukang ojek dan pedagang asongan, ada sosok kecil tengah jongkok di samping tiang listrik, memegangi kotak semir kayu yang mulai usang. Anak itu bernama Rahmat. Usianya 13 tahun, bertubuh kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tatapannya penuh tekad. Ia datang ke Jakarta 2 minggu lalu. Diturunkan bus malam dari kampungnya di Indramayu. Ia tak kabur. Ia justru membawa tanggung jawab besar, menyambung hidup ibu dan 2 adiknya setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan truk. Rahmat berhenti sekolah kelas 6 SD dan pergi ke kota hanya membawa uang 37.000, kotak semir buatan pamannya, dan harapan yang nyaris seperti utopia. Hari-hari awal, ia tidur di emperan masjid. Makan hanya sekali sehari dari sedekah atau sisa makanan pedagang. Ia belajar dari tukang semir senior, bagaimana membaca pelanggan, menyapa dengan sopan, menawar harga. Ia belajar bahwa kota ini keras, tapi tidak kejam pada orang yang sabar. Setiap hari, Rahmat menyemir 8-15 sepatu. Ia simpan setiap receh, tak pernah jajan. Uang ditaruh di kaleng bekas susu kental manis, disembunyikan di bawah tumpukan kardus. Mimpi pertamanya sederhana, bisa sewa kos kecil dan makan 2 kali sehari. Bulan demi bulan berlalu. Rahmat mulai dikenal pelanggan tetap. Satpam, sopir kantor, bahkan seorang pegawai bank yang tiap hari duduk di halte dan minta semir sebelum kerja. Orang itulah yang diam-diam memperhatikan ketekunan Rahmat. Namanya Pak Tommy. Suatu hari, saat gerimis mengguyur kota, Pak Tommy menawari Rahmat satu hal, ikut ke rumahnya dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Aku nggak punya pengalaman, Pak. Kamu punya sikap. Itu lebih penting. Di rumah Pak Tommy, Rahmat diberi kamar kecil, 3 kali makan, dan kesempatan belajar malam hari. Istri Pak Tommy mengajari Rahmat membaca kembali. Ia diajari cara menulis, menghitung, dan menggunakan komputer. Setiap malam, Rahmat mencatat semua hal baru di buku kecil. Rahmat hidup tenang di sana selama 2 tahun. Tapi hatinya gelisah. Ia merasa, ia belum menjalankan janjinya pada almarhum ayah, menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Ia pamit baik-baik, dan dengan tabungan kecil serta ilmu dasar komputer, ia bekerja di sebuah toko sepatu eceran di Tanah Abang. Ia mulai dari bawah lagi, menyapu lantai, mengepel, mengepak kardus. Tapi ia tak mengeluh. Ia memperhatikan semua hal. Bagaimana cara pemilik toko menghitung stok, memperlakukan pelanggan, menata display. Rahmat diam-diam mencatat semua di buku. Bahkan saat libur, ia keliling pasar baru, mengamati tren sepatu lokal. Tahun kelima di Jakarta, Rahmat mencoba membuat sepatu sendiri. Ia mendekati tukang sepatu tua di Pasar Rebo dan belajar menjahit, memotong kulit, merekat sol. Ia kerja siang di toko, malam belajar membuat sepatu. Ia menyewa garasi kecil di kampung belakang dan mulai produksi 3 pasang sepatu custom per minggu. Mereknya, Langkah Rahmat. Sepatu kulit asli dengan sentuhan lokal, murah tapi berkualitas. Pemasarannya, ia upload ke Facebook dan Wastory. Lambat, tapi konsisten. 1 orang pesan, puas, lalu merekomendasikan ke temannya. Lama-lama Rahmat kewalahan sendiri. Ia mulai merekrut 1 kawan lamanya dari terminal, lalu 2, lalu 5. Setahun kemudian, Rahmat menyewa ruko. Ia produksi 30-50 pasang sepatu seminggu. Bahkan mengembangkan lini baru, sepatu sekolah tahan air. Permintaan meningkat. Ia ikut bazar UKM, menang lomba wirausaha muda, dan diberi modal tambahan oleh bank daerah. Rahmat tidak pernah sekolah tinggi, tapi ia membaca setiap buku tentang bisnis, menonton seminar online, dan berkonsultasi dengan mentor. Ia belajar membuat shop, mengelola karyawan, dan membentuk koperasi pekerja. Titik balik besar terjadi saat salah satu konten TikTok pelanggan viral. Sepatu buatan anak semir, kualitas bintang 5. Dalam semalam, pesanan membludak. Websitenya crash. Ia diundang podcast dan media nasional. Di usianya ke-24,
Rahmat memiliki 2 workshop sepatu di Bekasi dan Depok, 46 karyawan tetap, mayoritas eks-pengamen dan anak jalanan, 1 yayasan untuk pendidikan informal, 1 rumah untuk ibunya dan sekolah gratis untuk 2 adiknya. Suatu pagi, ia kembali ke tempat pertama ia menyemir, tiang listrik tua di Blok M. Ia duduk, melihat sekeliling, dan berkata lirih, "Terima kasih, kota besar. Kau telah menampar dan memelukku sekaligus." Kini ia sering diundang ke sekolah-sekolah untuk berbagi. Ia berkata jujur, ia bukan orang pintar, tapi ia konsisten, gigih, dan tak takut memulai dari bawah. Pesan Rahmat untuk semua orang. Kalau kamu cuma punya langkah kecil, jangan takut. Langkah kecil yang terus berjalan lebih cepat sampai tujuan daripada yang besar tapi diam di tempat. Jika kamu ingin